Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share singkat mengenai update kondisi. Jadi sekitar bulan September kemarin ya, saya mengalami flu yang cukup berat, dimana ketika saya flu itu saya harus ke rumah sakit gitu ya. Nah, cukup berat kenapa? Jadi tidak ada capek, tidak ada begadang, tidak ada merasakan ya lelah atau lemes atau apapun itu yang mengindikasikan kondisi badan kita tidak fit gitu ya. Saya nggak merasakan itu, tapi tiba-tiba saya kena flu gitu ya. Jadi hari pertama, hari kedua pilek, ngucur, hari ketiga mulai bimpet dan timbul panas ya, demam. Nah, yang berat adalah demamnya ini disertai dengan pusing yang ya pusing sekali gitu lah, rasanya pusing banget, gak enak banget di badan. Ketika saya mencoba mengkonsumsi paracetamol, di rumah saya sedia paracetamol 500 mg gitu ya, just in case misalnya demam atau flu gitu ya, atau sakit gigi gitu ya, paracetamol bisa meringankan lah sehingga kita bisa beraktivitas gitu. Nah, saya coba minum paracetamolnya 1 biji nggak ngefek, 2 biji nggak ngefek juga gitu ya, setelah beberapa saat kemudian gitu. Lalu di total dari pagi sampai siang hari sekitar jam 12 gitu saya sudah mengkonsumsi 4 paracetamol, namun sama sekali tidak terasakan efeknya gitu ya. Biasanya kalau minum paracetamol itu 1 jam kemudian saya sudah merasakan badan rada enakan, keringat keluar gitu ya. Terus 1 jam atau 2 sampai 3 jam kemudian itu badan enakan, bisa dilakukan aktivitas atau bisa kita sambil istirahat ya, makan lebih enak, istirahat lebih enak, tidur jadi bisa istirahat gitulah. Nah, yang ini tuh enggak. Nah, karena enggak terjadi yang saya harapkan, maka di siang harinya menuju sore saya memutuskan untuk ke rumah sakit gitu. Ya, kenapa saya melakukan itu? Karena di tinnitus yang sebelumnya gitu ya, terjadinya awalnya gara-gara demam, panas, dan reaksi yang obat-obatan yang nggak langsung efek gitu. Saya takut kalau berkepanjangan akan menimbulkan tinnitus yang sama gitu. Ya, alhamdulillah di rumah sakit sama sebenarnya diberikan paracetamol, namun kayaknya via infus dan dosisnya sedikit lebih tinggi gitu ya. Di situ mulai terasakan lebih ada efeknya gitu ya. Setelah minum 1 jam kemudian sampai berapa jam kemudiannya itu tubuh terasa lebih enak, jadi bisa istirahat, bisa tidur gitu ya. Yang saya harapkan tuh tidurnya supaya cepat-cepat recover. Tapi sampai hari keempat tuh saya masih merasakan demam ya. Flu yang ini tuh masih merasakan demam. Hasil tes COVID negatif, demam berdarah juga bukan, tipes juga bukan. Jadi ya hanya flu diiringi dengan infeksi gitu ya, karena leukositnya meningkat, tapi nggak tahu infeksi di sisi mana. Tapi intinya sih flu, terus demam parah, dan ya badan dari tes menunjukkan adanya ya tanda-tanda ada infeksi atau peradangan gitu aja sih. Oke, jadi itu ada kondisinya. Alhamdulillah setelah seminggu 5 hari ya dirawat, hari ke-5 udah keluar, ditandai dengan tubuh yang mulai nggak panas, mulai nggak demam, walaupun secara taste, secara rasa gitu emang belum kembali fit ya. Jadi masih kerasa tuh belum kembali menguasai atau mengontrol seluruh badan gitu sih. Nah, itu update kondisi saya. Alhamdulillahnya setelah 5 hari aman, bisa pulang dan tidak ada gangguan apapun terkait telinga. Jadi flu, tapi ya itu cukup berat. Nah, dari pengalaman 5 hari ini dan konsultasi dokter memberikan saran. Ada orang-orang yang kalau kena flu itu biasa aja, jadi cuma pegel-pegel, pilek-pilek, terus ya minum paracetamol atau obat pusing, obat demam, obat flu langsung sembuh. Nah, ada juga teman-teman yang kalau mengalami flu itu parah gitu ya, sampai harus istirahat di tempat tidur gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang mengalami flu-nya ini cenderung bereaksi parah, dokter merekomendasikan untuk melakukan vaksin flu. Saya sendiri masih belum ya, masih planning gitu, karena kemarin mengalami seperti itu. Dengan vaksin flu diharapkan reaksi yang diberikan tubuh tuh jadi terhadap flu-nya jadi lebih ringan. Jadi kita nggak harus
merasakan nggak enak badan banget dan sebagainya gitu sih. Info dokternya seperti itu, karena dokternya sendiri juga cerita bahwa dia katanya termasuk orang yang kalau kena flu tuh parah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, memang kalau setiap kena flu parah gitu ya? Kalau yang saya alami sih, kan flu sebenarnya tergantung kondisi imun juga ya kalau nggak salah. Jadi saya mengalami flu yang parah ini ya sudah dalam 3 tahun terakhir ini kali pertama mengalami lagi gitu. Sebelumnya yang saya rasakan sangat parah saat tinnitus pertama kali kena itu. Makanya di kali kedua ini yang mengalami cukup parah, walaupun rentangnya sangat panjang ya, 3 tahun, masih ingat sensasinya gitu. Jadi saya putuskan untuk langsung ke rumah sakit supaya fokus recovery, fokus istirahat, jadi langsung sembuh, nggak menimbulkan kondisi-kondisi lain yang nggak perlu lah, seperti kayak kemarin tinnitus misalnya dan sebagainya. Jadi itu penanganan sama tadi ya, vaksin flu untuk antisipasi. Update yang kedua, reminder untuk saya sendiri dan teman-teman, mungkin kita ingat-ingat bersama kalau flu itu kita ingusnya banyak gitu ya. Kadang kita pengen ngeluarin ingus dengan kalau istilah Jawanya itu sisi, atau mengeluarkan dari hidung itu gitu ya, mencoba mendorong ingus keluar hidung. Pastikan ketika kita melakukan hal tersebut itu sangat hati-hati ya, jangan terlalu kencang, karena kalau jangan terlalu kencang, apalagi kalau hidung kita mampet ya, karena kalau hidung kita mampet bisa jadi telinganya, bisa jadi cairannya tuh nggak keluar, malah masuk ke telinga gitu sih. Jadi antisipasi itu, karena kemarin saya ya nggak sengaja gitu ya mengalami coba buang ingus, tapi malah merasakan jadi rada-rada pimpet atau bindeng, telinganya kayak ada sedikit ketutup gitu ketika saya mencoba menekan ingus udara keluar gitu. Nah ya biasa, karena sebenarnya itu hal yang wajar ya, akan recover sendiri. Cuma tergantung juga, misalnya ingusnya terlalu banyak dan malah ada di gangguan saluran telinga, bisa jadi akan memicu gangguan THT gitu. Jadi ya reminder supaya hati-hati ya, ingus biarin aja keluar. Kalau nggak keluar ya jangan dipaksa, gunakan obat-obatan yang dirasakan perlu setelah konsultasi ke dokter THT gitu ya, misalnya ingusnya sangat banyak atau sebagainya gitu. Artinya ya hati-hatilah, reminder bersama. Nah yang terakhir ya, dari 2 kondisi yang saya alami tersebut, alhamdulillah recover, nggak mengalami isu yang berkepanjangan. Yang demam pertama 5 hari selesai, kalau yang pilek yang berikutnya gitu ya hanya sekitar 3 atau 4 hari gitu merasakan terganggu, tapi di hari keempat kelima pileknya sudah nggak ada dan radangnya sudah sembuh, jadi aman. Ya terakhir saya doakan teman-teman semua diberikan kesehatan, recovery juga mungkin bagi yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, dan ya tetap menjaga kondisi, tetap menjaga semangat gitu ya, karena kita sebenarnya ketika melihat sebuah masalah gitu, tergantung kitanya ngelihatnya. Di suatu titik gitu ya, bisa melihat masalah itu sebagai sesuatu yang sangat besar, atau sebaliknya masalah itu sesuatu yang sangat kecil, sehingga kita ya nggak merasa terganggu dan tetap bisa beraktivitas. Jadi ya teman-teman, mari kita lihat ya secara ya, kalau ada masalah gitu kita porsikan sesuai dengan ya masalahnya itu sendiri. Kalau bisa nggak menambah ya gitu sih. Kadang-kadang pikiran kita kemana-mana gitu, jadi sesuai aja, melihat porsinya sesuai dan dicoba dihadapi, lalu kembali lagi melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin itu teman-teman update untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.